pasal yang ke-21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Ini Yohanes, murid Yesus. Dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi apa yang dilihat, apa yang diraba, itu dia tulis. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat Yesus oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semuanya kitab yang harus ditulis itu. Nah, jadi apalagi Injil Barnabas itu pun sudah berapa ratus tahun kemudian, nggak perlu lagi. Tapi bagi mereka yang tidak kurang pengertian, yang imannya lemah, yang pengertiannya lemah, supaya ada cara untuk melemahkan, supaya ada cara untuk memurtadkan. Tapi kita sekarang sudah harus tahu, ini belum tahun 400, ini masih sekitar sebelum tahun 100. Apapun itu sudah selesai segini. Injil sudah tertutup, sudah cukup. Baik Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sudah. Tidak perlu lagi yang lain-lain. Nah, itu sebabnya begitu tegas kita dengar Rasul Paulus. Jangan lekas-lekas berubah. Jangan lekas-lekas goyang. Harus teguh. Bahkan justru di dalamnya kita harus bergerak maju. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita malam hari ini. Pada Rabu yang lalu kita sudah dengar bahwa jemaat yang ada di Galatia itu bagaikan mereka ada di sebelah pintu yang kalau bisa keluar, bisa masuk. Tetapi kita, saudara-saudaraku, kalau itu pintu dalam rumah Tuhan, kita harus masuk sampai ke dalam, sampai bersekutu dengan Bapa Surgawi dan Roh Kudus dan Yesus Kristus secara permanen. Itulah artinya tabut Tuhan. Jadi bahwa gereja atau umat Tuhan itu adalah petinya, Yesus itu persis klop adalah tutupnya dari atas, dan tahta Allah dan Roh Kudus ada di atas tutupan peti. Jadi kesatuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi gereja yang benar-benar berjuang. Itu sebabnya kita bersyukur kalau kita boleh dalam pintu yang terbuka, supaya kita semua tidak menjadi Kristen yang mudah masuk keluar, sehingga di situ-situ saja, tapi kita adalah berjalan terus, tidak turun. Berkatnya anak Tuhan tidak turun, naik. Dan ini artinya sampai bersekutu dengan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Itulah kerohanian yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita
juga membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya baca bagi kita, saudara-saudara juga yang di rumah yang bisa mengikuti. Nah, kalau ada Alkitab, perhatikan pembacaannya. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Dalam hari yang lalu, penerimaan itu tidak semua bisa teguh di dalam Injil itu, dan tidak semuanya berpegang. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita ini benar-benar menerima dan di dalamnya kita teguh berdiri, tidak goyah, tidak keluar, tapi justru maju terus. Ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara-saudaraku, Injil itu adalah kekuatan Allah di dalam menyelamatkan. Kita sudah mendengar juga dari Roma pasal yang pertama bahwa Injil itu adalah kekuatan dari Allah. Dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, iblis selalu bagaimana cara membuyarkan penerimaan orang kepada Injil. Bagaimana caranya supaya orang ragu, supaya orang tidak teguh, supaya orang tidak berkembang di dalam Injil. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, ada banyak pemberitaan dan pemalsuan tentang Injil. Bahkan juga ada yang membuat satu olokan terhadap Injil. Itu sebabnya kita harus mengerti, Injil itu kekuatan Allah menyelamatkan, dan pengetahuan kita tentang Injil yang benar adalah Yesus datang ke dunia menjadi manusia sampai mati tersalib dan bangkit lagi. Ini Injil, saudaraku. Itu sebabnya di abad-abad yang ke-16 ada orang menulis seperti Injil, seolah-olah menulis
kehidupan Yesus Kristus. Hanya nanti pada akhirnya dia tulis Yesus itu tidak mati, tidak tersalib, tetapi dia adalah disamarkan dan diganti dengan muridnya. Dan Yesus itu tidak mati, tapi hidup-hidup naik ke surga. Saudara-saudaraku, kalau tidak ada kebangkitan Yesus Kristus, maka sia-sialah iman kita semuanya. Tadi juga kita sudah memperhatikan ini di dalam 1 Korintus pasal yang keempat. Kalau kita lebih melihat lagi ayat yang ketiga dari 1 Korintus 13 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, pasal 15, maaf. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa diantaranya telah meninggal. Itulah pemberitaan pada saat sekitar abad yang pertama. Nah, saudara-saudaraku, Yesus Kristus itu mati dan bangkit. Mati untuk menebus dosa-dosa. Jadi karena penebusan itu di situ, maka kematian Yesus itu begitu kuat diserang. Ada baiknya kita mau sama-sama baca dulu ini 1 Korintus 15 ayat 3, 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini. Jadi kalau tidak menerima kematian dari Yesus Kristus, tidak akan luput dari dosa. Itu sebabnya langsung kelihatan tidak ada pengampunan, tidak ada kasih, hanya mau membunuh, hanya mau menyakiti, mengolok, dan segala macam. Tapi kalau dosa kita sudah diampuni, roh yang ada pada kita adalah roh menghidupkan, roh membangkitkan, roh supaya selamat. Seberapa banyak pun dosanya, kita berdoa supaya dia diubah, supaya dia diselamatkan. Karena dosa-dosa kita sudah disucikan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya di abad yang ke-16 ada disebut Injil Barnabas. Itu bukan murid Yesus. Itu mungkin diperkirakan orang-orang yang berada atau orang yang berada di sekitar Eropa sana. Dia menulis Injil Barnabas itu pertama dalam bahasa Italia dan juga bahasa Spanyol, saudara-saudaraku. Ya, jadi memang begitulah untuk supaya menyesatkan orang. Diawali dengan berita Yesus Kristus, tapi nanti lama-lama disebut dia tidak mati. Artinya tidak ada penebusan.
dan tidak ada bayar dosa. Itu sebabnya dalam suratan Petrus itu pasal 1 ayat 18, karena kita ditebus bukan dengan uang dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Darah yang mahal itu lewat pengorbanan sampai lewat kematian. Bahkan kematian itu dimeteraikan dengan kebangkitan, sehingga mati dan bangkit. Ini saudara-saudaraku, dalam mati untuk menebus dosa, bangkit mengalahkan maut dan kuasa daripada dosa itu. Itulah maut, itu dikalahkan, sekaligus segala kuasa dari iblis. Sehingga maut dikalahkan, iblis dikalahkan, dosa diampuni dengan kematian Yesus. Itu sebabnya ada sampai serangan ke belakang hari pun, dan sampai saat ini selalu dikumandangkan. Tapi sekali Tuhan mau menyelamatkan, orang yang selamat tidak akan bisa dihambat. Orang yang diselamatkan. Sebabnya kita berdoa, dan biar kita juga dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Seperti Rasul Paulus ini, begitu seluruh hidupnya dia serahkan. Kalau dia yang sudah menerima Yesus, dia mengalami penebusan dosa, dia rindu sekuat tenaganya supaya sebanyak orang diselamatkan seperti pengalaman dia. Kekristenan kita juga semuanya harus begitu. Kita nggak bisa berkhotbah, nggak bisa menginjil, ya berdoa. Kita dukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang dapat kita lakukan. Sekecil apapun pelayanan kita diperhatikan oleh Tuhan. Itu sebabnya semua kita harus melakukannya. Saudara-saudaraku, Alkitab kita ini kanonnya, kanon itu artinya tulisan yang ada dalam bambu-bambu saat itu, ya. Dan kenapa harus bambu? Bambu itu juga adalah termasuk dibuat jadi ukuran alat pengukur. Jadi firman Tuhan juga termasuk alat pengukur, di mana ada kasih Allah, di mana ada penebusan, di mana ada ya tujuan kerohanian, perkembangan. Itu semua diukur dari firman Tuhan. Ini saudaraku, dan itu semua sudah tersusun di dalam kurang lebih tahun 400. Hanya untuk terjadinya penterjemahan ke bahasa kita, pertamanya bahasa Melayu, bahasa Indonesia, itu sekitar abad 16. Tetapi kalau Injil sebenarnya sebelum tahun 100 sudah tidak boleh lagi ditambah dan dikurang. Alkitab ini tidak bisa lagi ditambah dan dikurang. Saya mau mengajak kita membaca dulu Yohanes pasal 21. Saya mau ajak kita membaca, bahkan kita mulai juga ya pasal 20 dulu ya. Pasal 20 baru nanti 21. Yohanes pasal 20 mulai 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini.
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tidak ada lagi, tidak perlu lagi Tuhan dengan muridnya. Yesus belum naik saat itu, tapi apa yang tertulis ini sudah cukup. Banyak lagi mujizat yang diperbuat Yesus, tapi apa yang ada ini sudah cukup, sudah lengkap. Pasal yang ke-21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Ini Yohanes, murid Yesus. Dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi apa yang dilihat, apa yang diraba, itu dia tulis. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat Yesus oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semuanya kitab yang harus ditulis itu. Nah, jadi apalagi Injil Barnabas itu pun sudah berapa ratus tahun kemudian, nggak perlu lagi. Tapi bagi mereka yang tidak kurang pengertian, yang imannya lemah, yang pengertiannya lemah, supaya ada cara untuk melemahkan, supaya ada cara untuk memurtadkan. Tapi kita sekarang sudah harus tahu, ini belum tahun 400, ini masih sekitar sebelum tahun 100. Apapun itu sudah selesai segini. Injil sudah tertutup, sudah cukup. Baik Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sudah. Tidak perlu lagi yang lain-lain. Nah, itu sebabnya begitu tegas kita dengar Rasul Paulus. Jangan lekas-lekas berubah. Jangan lekas-lekas goyang. Harus teguh. Bahkan justru di dalamnya kita harus bergerak maju. Nah, kalau kita mau perhatikan perjalanan yang dimaksud ini, nah, di sini, ini pintunya ini namanya, termasuklah ini kitab Galatia. Jadi kalau keluar nanti ke halaman, ini tidak pakai dapat ukuran, sengaja sudah diserahkan nanti kepada antikris. Makanya kita harus maju, suka firman Tuhan, pengajaran yang terus menyucikan, suka dipimpin Roh Kudus, ada buah-buah roh, ada jabatan dari roh, ada perbuatan kasih, itu. Jadi ada karunia roh, baru maju lagi, selalu suka menyembah Tuhan. Sekarang banyak orang menyembah Tuhan susah, dan kebaktian yang paling sedikit orangnya adalah penyembahan. Ini di sini. Kalau kebaktian raya ini banyak, kebaktian pendalaman firman masih ada beberapa, tapi kalau kebaktian penyembahan sedikit. Kalau orang datang selalu dalam penyembahan, itu adalah kasihnya sudah meningkat kepada Tuhan. Ini pembuktian. Makanya kita harus banyak pasrah, karena tanpa pengudusan, tanpa mematikan keinginan daging, tanpa mau masuk jalan sempit, memang ini susah ini. Nah, habis itu nanti kita merobek lagi segala kedagingan yang tinggal, yang sekecil-kecilnya, untuk kita bisa menjadi peti dari tabut. Itu semua
sampai tidak kelihatan lagi perbuatan kedagingan, semua sudah menjadi tindakan-tindakan kerohanian. Inilah dari penerimaan Injil yang benar. Terjadi penebusan dosa karena kematian Yesus. Karena dosa kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Bukan uang, bukan perak, tapi oleh darah Yesus yang sama dengan darah anak domba. Itu sebabnya Yesus juga adalah anak domba Allah. Saudara-saudaraku, saat ini biar kita teguh semakin menyembah Tuhan, supaya pada hari kedatangannya kita akan siap, saudara-saudaraku, ya, meningkat di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara kita yang di rumah, kalaupun langsung datang di tempat ini, ikut menyembah yang benar di rumah, ya, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, harus sampai ada cinta akan firman, dipimpin oleh Roh Kudus, sampai ada karunia-karunia roh, buah-buah roh, jabatan dari roh, perbuatan kasih, dan harus sampai suka menyembah Tuhan, sampai merobek keakuan kita. Itu namanya masuk melalui pintu yang sesak, yang sempit, dan kita sudah menyangkal keinginan, kita menyalipkan semua kedagingan sampai tidak nampak lagi kemanusiaan. Yang nampak adalah kebenaran Injil, yang nampak adalah kuasa Roh Kudus yang ada pada manusia, yang nampak adalah kehidupan yang sudah tidak kelihatan lagi kedagingannya. Kesanalah penyembahan kita. Biar kita menyembah Tuhan saat ini. Kita mau berserah kepada Tuhan.